Halo teman-teman, mungkin di channel yang sebelumnya teman-teman biasa ngeliat saya bikin tutorial alat-alat tertentu. Ini channel baru saya akan mencoba di channel ini untuk memvideokan ya aktivitas saya, kegiatan saya, mungkin apa gitu. Untuk kali ini saya akan membuat penjor. Kalau di daerah saya itu penjor apa ya namanya? Itu biasa dipasang di depan rumah untuk perayaan hari raya Galungan namanya. Nanti akan saya jelaskan apa itu penjor. Kali ini saya mau cari bambunya dulu karena komponen utama dari penjor itu adalah bambu yang dihias seperti itu. Oke teman-teman, simak terus videonya. Nanti saya akan jelaskan apa itu penjor buat yang belum tahu penjor. Penjor biasanya dibuat di Bali gitu, karena saya memang tinggal di Bali. Oke, simak terus videonya. Yang tahu Bali, saat-saat tertentu pernah ke Bali, pasti pernah melihat penjor yang berdiri di depan rumah orang Bali. Penjor bukan sekedar bambu yang dihias dengan cantik, tapi penjor adalah simbol Gunung Agung yang dianggap suci, sekaligus pelambang rasa syukur atas kemakmuran di bumi ini yang diberikan oleh Tuhan. Fungsi penjor selain dibuat untuk perayaan saat hari raya suci Galungan, kadang banyak juga orang memasang penjor untuk hiasan, misal untuk hiasan saat upacara pernikahan. Oke, ini bambunya sudah siap. Saya sekarang mau hias bambunya. Untuk hiasannya saya sudah beli. Kenapa saya beli? Karena waktu sih biar cepet akibat pekerjaan. Kalau dulu orang-orang tua dulu bikin penjor itu hiasannya itu bikin terus perlengkapannya itu cari di kebun, gunakan padi-padian. Tapi karena perubahan zaman, kesibukan, waktu tidak ada, jadi untuk hiasannya saya beli aja. Oke, saatnya hias-hias penjornya, hias bambunya, jadiin penjor. Let's go. Kali ini saya akan membuat penjor untuk perayaan Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan, hari yang kami anggap sebagai kemenangan kebaikan melawan ketidakbaikan. Dahulu saat saya kecil dan masih tinggal dengan kakek di kampung, penjor dihias dengan menggunakan bahan-bahan yang didapat di kebun atau di tegalan. Saat ini saya membuat penjor sendiri. Sebelum dihias, bambu dibalut dahulu dengan kain. Saya pakai kain warna hitam. Ini sih tidak harus warna hitam, tergantung selera yang membuatnya. Ini rangkaian untuk hiasan bambunya. Saya beli ini agar lebih simpel. Ada rangkaian janur dari daun rontal yang kering dan rangkaian padi-padian yang diikat seperti ini. Hiasan ini dipasang di bambu dari ujung atas hingga ke bawahnya. Hiasan penjor tidak harus seperti ini. Bebaslah sesuai dengan kreasi si pembuatnya. Kalau saya sebisa seperti ini. Dulu bersama kakek saya membuat hiasan penjor. Saya buat dengan daun jaka kuning. Saat ini saya buat penjor ini hingga malam karena besok ini sudah harus dipasang. Untuk menambah hiasan bambunya, saya buatkan lagi padi-padian dari janur agar nanti penjornya terlihat lebih ramai. Oke, sudah pagi, mari kita lanjutkan bikin penjor. Pagi-pagi sebelum sore saya segera bergegas melanjutkan pembuatan penjornya. Bagian yang dihias pada bagian pinggang dari bambunya ini. Hiasannya tidak hanya dengan janur. Ini saya juga beri daun-daunan, padi-padian yang dibuat tadi malam saya pasang di bagian pinggangnya itu agar terlihat nanti lebih ramailah. Dan terakhir ini hiasan rangkaian janur dari daun rontal yang juga ini saya dapat dengan membeli. Ini saya pasang paling bawah untuk hiasan pinggangnya itu agar pasangan janur-janur padi-padiannya itu dapat terlihat lebih sedikit lebih rapi dan meriah.
Selagi masih ada waktu, saya sempatkan untuk membuatkan hiasan-hiasan kecil untuk menambah kemeriahan hiasan penjor galungan ini. Terakhir saya pasang bagian sampiannya, bagian yang digantung di ujung bambu paling atasnya itu. Digantungkan juga ini sedikit pisang yang diikat, debu-debuan, jajan-jajanan. Kalau ini saya nggak tahu maknanya apa. Sudah seperti itu dari dulu sejak zaman saya kecil. Terakhir diberi buah kelapa hasil buah yang saya dapat di halaman rumah. Penjor itu adalah bentuk rasa syukur si pembuatnya. Inilah cara saya menuangkan rasa syukur saya dalam berbudaya dalam pembuatan penjor galungan, dan saya sangat senang menjalaninya. Membuat penjor adalah kegiatan yang sangat saya sukai saat perayaan galungan, karena dari situ saya bisa sambil mengenang masa-masa kecil saya saat galungan bersama ortu, bersama kakek nenek dan saudara-saudara di kampung, bersama-sama menyiapkan sarana upacara untuk menyambut perayaan galungan dan kuningan. Sekarang zaman sudah berubah, semua sudah serba praktis. Penjor yang sudah jadi sudah ada yang menjualnya. Tinggal siapkan uang, maka penjor sudah bisa langsung berdiri di depan rumah tanpa kita perlu repot untuk membuatnya. Untung kali ini saya masih punya waktu untuk membuat sendiri penjornya, meski ada beberapa bagian yang harus saya beli. Oke, ini sebelum terlalu sore, penjor ini saya pasang di depan rumah. Sesuai tradisi, biasanya penjor dipasang saat penampahan galungan, sehari sebelum galungan di hari Selasa. Sehari setelah penampahan, setelah pemasangan penjor adalah puncak untuk perayaan galungan, adalah puncak untuk perayaan Hari Raya Galungan, yaitu selalu bertepatan pada hari Rabu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak aktivitas saya membuat penjor kali ini. Ya, semoga dapat memberi informasi lah. Terima kasih.